Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh ya teman-teman ya kalau memang memungkinkan mikrofonnya bisa apa namanya diaktifkan ya supaya kita ada interaksi nih. Kalau katanya Kak Isan kami jangan sendirian gitu ya, nanti ternyata pada tidur gitu kan kaitannya. Oke, kita butuh saling ini juga ya, saling interaksi. Baik, dan teman-teman sambil kita jalan bisa digunakan tentunya komentarnya di media ya, di chat komen kalau dari mana gitu ya, meskipun misalnya ini yang kemarin-kemarin sudah saling mengenal tapi kita lebih lagi mengenal lagi ya satu sama lain. Nah, ini ada Kak Jayanti Laila. Keren ya. Kak Jayanti. Oke, teman-teman bisa ya sambil ditulis dari mana, misalnya Kak Atik udah kelihatan nih dari Semarang. Tapi boleh ya Kak Atik ya untuk memancing peserta yang lain menulis. Kita mapping nih dari mana aja. Siapa tahu ada teman-teman yang sebelum-belumnya belum pernah mengikuti webinar ini ya. Oke, dan apalagi yang baru join di komunitas MC Sejuta Acara. Mungkin nanti juga kalau sudah semakin lama ya nanti foundernya merubah nama menjadi MC Semillion gitu ya. Jangan sejuta acara lagi ya, Mas Isan ya. Oke, baik teman-teman semua, eh, kita buka sesi ini dengan sama-sama. Tentunya yang paling utama adalah ucapan ataupun kita sama-sama bersyukur. Itu ya yang utama dan paling utama, bersyukur bahwa pada sesi kali ini kita dapat join bersama di webinar ini. Nanti kita berharapnya ada saatnya bertemu langsung ya. Benar nggak teman-teman? Setuju kan ya? Oke, ini kayaknya belum diisi juga ya komentar di chat komennya, boleh ditulis Kak Atik Semarang, Kak Jayanti Laila dari mana nih gitu ya. Atau Depok, mana nih rombongan Jabodetabek. Kalau sesi pertama kemarin banyak juga ya teman-teman yang dari Jabodetabek. Oke, baik. Di program kali ini, yaitu 5 hari jago MC. Tagline-nya udah keren ya. Benar nggak teman-teman? Nah, di sesi kedua ini, bahwa nanti kita akan mendapatkan sharing yang luar biasa, pastinya daging semua, ya kan? Yaitu terkait teknik ice breaking. Nah, bagaimana nih kita akan menyimak gitu ya, dan kami sampaikan kembali bahwasanya pastinya akan diisi oleh founder community MC Sejuta Acara yaitu Kak Ihsan Kamil. Beliau yang kita ketahui bersama merupakan profesional MC, namun juga ternyata teman-teman ya ada juga profesional yang namanya ice breaker. Jadi kami meyakini bahwa teman-teman yang hadir di sini sudah terbiasa mungkin ya sebagai MC, tapi ternyata kita juga di komunitas ini kita dikenalkan dengan yang namanya profesional seorang ice breaker. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ada suatu hal yang baru ya, masih eh, eh, kami rasa belum terlalu banyak ya yang mendalami khususnya profesional ice breaker. Nah, disinilah nanti akan kita kupas gitu ya oleh founder kita, oleh Kak Ihsan Kamil. Nah, sebelumnya eh, kalau kita belum mengenal berarti kita harus apa nih? Kak Atik. Soalnya di kamera saya yang terlihat Kak Atik nih. Jadi kalau kita belum mengenal, tak kenal maka gitu ya. Tak Biasanya jadi sayang. tak sayang, keren ya. Berarti ada juga yang tak kenal maka kita kenalan. Dari awal pas membuka sesi ini siapa sih nih gitu ya. Nah, saya adalah Kak Devi Yonesi. Saya senang banget nih ya sebenarnya ya. Artinya mendapatkan waktu untuk mendampingi, memandu kegiatan
di sesi kedua ini. Oke, teman-teman, kita sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Ini kan semakin malam ternyata semakin bertambah. Halo, Kak Vera Kastarina. Tuh ada Kak Vera. Oke, Kak Vera bisa ditulis ya nanti ya dari mana gitu ya sambil apa namanya kita akan memulai sesi ini. Teman-teman boleh nih sebelum dimulai materi yang akan disampaikan oleh Kak Ihsan ditulis nih Kak Vera dari mana Kak Vera? Misalnya dari Surabaya. Vera Surabaya gitu ya. Meskipun misalnya domisilinya di Depok, tapi lagi tugas di Papua, tulis aja Papua. Boleh ya gitu ya, Kak Isan ya. Oke, baik. Teman-teman semua, ini waktu sudah berjalan dan kita akan langsung saja memulai sesi di pertemuan kedua ini program 5 hari jago MC. Nah, berarti kan sudah masuk ke teknik ya. Kalau sesi pertama kemarin teman-teman kita bersama mengikuti itu juga daging bagaimana dikupas mastery public speaking itu seperti apa gitu ya. Sudah kita kupas, kita sudah dapat tuh ya ilmunya dari Kak Ihsan Kamil. Lalu kita masuk sekarang ke tekniknya. Salah satunya di sesi kedua ini yaitu teknik ice breaking. Nah, oke, baiklah. Karena Kak Ihsan juga sudah stay dari awal, kita tidak panjang kalam lagi nih, teman-teman semua ya. Kita panggilkan, ini dia yang seluas samudra dengan baik hati tanpa syarat membagikan ilmunya untuk kita semua. Kita kasih applause dong. Boleh applause-nya dengan emoticon reaction ya. Boleh kita tepuk-tepuk, boleh jempol. Oke, bebas. Oke, silakan Kak Ihsan Kamil. Oke, terima kasih Kak Devi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Kak Devi. Luar biasa ya. Ya, ini Kak Devi udah bantu jadi MC di pertemuan kali ini, di mana kita akan bahas tentang teknik ice breaking. Sebelumnya saya buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat buat kita semua dan tentunya sangat senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama dengan teman-teman semua pada malam hari ini. Di mana ini adalah pertemuan kedua kita yang akan membahas tentang teknik ice breaking. Sesuai dengan temanya, teknik ice breaking rasanya tidak afdol kalau saya nggak berikan sedikit ice breaking untuk pembuka acara kita pada malam hari ini. Nah, ini yang kameranya masih mati boleh di on cam, tidak apa-apa. Kita masih menunggu dan juga kita akan main bersama dengan yang aktif aja. Nah, kalau misalnya di luar sana itu sering banget pakai ice breaking yang namanya hey hello, betul ya? Nah, tapi kalau di luar sana kalau misalnya kita bilang hey, jawabannya gimana teman-teman? Halo. Nah, Halo. kalau dibilang halo jawabannya? Hai. Hey. Nah, itu adalah salah satu contoh ice breaking dari zaman bahla ya. Udah dari zaman kapan tahu yang masih dipakai sampai sekarang. Tapi biar kita masih bisa up to date, kita bisa modifikasi. Jadi kalau misalnya saya bilang halo, semuanya jawabnya fokus. Kalau saya bilang hai, semuanya jawabannya siap. Nah, itu adalah salah satu contoh improvisasi ice breaking. Siap ya? Kita cek fokus dulu sebelum kita mulai sesi ice breaking kita pada malam hari ini. Halo, Fokus. Fokus. fokus pakai gerakan boleh ya, biar seger Boleh ya. pakai tangan. Oke. Fokus. Oke, halo, Fokus. fokus. Hai, Siap. 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 Hai, halo, Fokus. Siap. Fokus. halo, hai. Fokus. 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 Siap. Siap fokus. Siap. Halo, halo, hai. Fokus. Siap Fokus. fokus. Aduh, beda-beda jawabannya nih. Ya, oke. Kita sederhana aja seperti itu. Itu adalah salah satu contoh ice breaking yang bisa dipakai untuk pengajar biasanya. Jadi sebutannya sebagai ice breaking untuk nantinya bisa dipakai berulang kali nih untuk bisa mereminder peserta biar nanti ketika udah mulai ngantuk
tinggal dipakai seperti itu aja. Kayak Mbak Atik misalnya ngajar nih mahasiswanya nih. Nah, kasih kontrak belajar seperti itu, nanti sambil ngajar kalau udah mulai ngantuk tinggal diulang-ulang aja. Itu sebagai contoh untuk ice breaking yang sederhana tapi bisa dipakai berulang kali. Nah, hari ini kita akan bahas tentang teknik ice breaking. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit tentang diri saya. Jadi kebetulan selain jadi MC, saya juga ternyata bisa berprofesi sebagai icebreaker event. Nah, icebreaker event apa Mas Isan? Jadi aneh juga sebenarnya ada profesi kayak gini. Jadi ibaratnya kayak stand up comedian teman-teman. Kalau stand up comedian mungkin di hire, dipanggil untuk memberikan sebuah stand up comedy. Nah kalau saya lebih aneh lagi, di hire, dipanggil di sebuah agenda meeting atau training hanya untuk ngisi ice breaking. Tanpa MC ya, ini tanpa MC loh. Hanya untuk mengisi sesi ice breaking yang notabene itu mungkin hanya hanya 5, 10 atau 15 menit aja. Dan bayarannya juga bukan bayaran yang murah gitu. Mungkin sama kayak stand up comedian lah gitu. Jadi agak aneh memang ada profesi kayak gini tapi aneh tapi nyata. Ada beneran kayak gini. Makanya hari ini mungkin saya akan sharing sama teman-teman tentang ice breaking apa aja yang biasa saya pakai atau yang bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan training, untuk kegiatan-kegiatan di event-event tertentu. Nah, jadi kurang lebih nanti kita akan banyak praktek nih teman-teman hari ini tentang cara membawakan ice breaking. Karena namanya teknik ice breaking kalau nggak dipraktekkan bareng itu kurang afdol. Dan juga nanti saya akan sharing-sharing ice breaking apa aja sih yang bisa dipakai untuk di berbagai macam kegiatan. Sebelum itu, kita seperti biasa, kita harus saling mendefinisikan dulu apa itu ice breaking dan energizing supaya kita satu paham, satu rasa. Jadi nanti menjelaskan kesananya lebih enak. Jadi ice breaking dan energizing itu menurut saya adalah sebuah seni untuk menciptakan suasana yang nyaman, seru, menyenangkan, dan menghibur kepada audiens. Jadi ada beberapa poin ya. Pertama bisa kita bikin nyaman, kedua kita bisa bikin seru, ketiga, kita bisa bikin menyenangkan. Keempat, kita bisa bikin menghibur. Nah, jadi boleh dipilih tadi mau yang mana nih untuk sesi ice breaking dan energizingnya. Nggak perlu melulu terus seru menghibur, nggak. Tapi bisa yang santai-santai aja, yang bisa bikin nyaman audien dan juga tentunya bisa membuat senang audien. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sih butuh sesi ice breaking? Coba boleh teman-teman jawab di kolom chat nih. Kira-kira kapan aja kita butuh sesi ice breaking? Nah, kita seperti biasa ya, interaksi dikit-dikit di kolom chat biar sama-sama saling nyimak nih ya. After lunch time, oke, setelah makan siang. After break, opening. Nah, itu juga betul ya. Di opening, masuk di setelah makan siang juga perlu karena biasanya kalau ada sesi setelah makan siang, audien itu ngantuk ya. Nah, sebagai MC, sebagai pengajar, kalau audiennya udah ngantuk, itu jadi sebuah tantangan tersendiri biasanya. Nah, jawabannya tepat, itu adalah sebuah kondisinya ya. Sekarang kalau saya tambahkan, biasanya ada beberapa kondisi nih, atau di beberapa kegiatan kita perlu ada sesi ice breaking. Yang pertama tentu pada saat pembelajaran seperti ini atau juga teman-teman mungkin ada yang jadi guru, dosen atau trainer itu butuh banget ada ice breaking biar apa? Biar bisa menarik perhatian kembali audiens atau bisa kita tingkatkan kembali fokus audiens yang lama-lama itu makin berkurang. Karena menurut penelitian itu katanya setiap 15 menit sekali audiens itu konsentrasinya mesti kita refresh. Biasanya kayak gitu. Yang kedua pada saat outbound. Nah, kalau outbound ini biasanya sudah pasti butuh sesi ice breaking. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau pembelajaran itu kadang pesertanya itu ada yang belum siap menerima ice breaking, tapi kalau outbound itu biasanya semua pesertanya sudah siap menerima ice breaking. Jadi kita nggak perlu banyak effort, kita hanya tinggal kasih aja mau ice breaking apa, mereka langsung mengikuti apa yang kita mainkan. Atau ada juga ice breaking untuk sesi-sesi khusus. Nah, sesi khusus itu seperti apa? Sesi khusus tuh seperti yang saya jelaskan di awal, yang saya jalani saat ini. Jadi benar-benar
di sebuah meeting, di sebuah training itu diberikan waktu khusus untuk MC atau untuk ice breaker memberikan sebuah ice breaking. Nah, di mana ini biasanya juga sama. Ada kondisi di mana pesertanya udah siap, ada yang mana pesertanya juga belum siap menerima sesi ice breaking. Makanya ada yang bisa dibilang ice breaking itu kadang bisa kemakan, bisa juga enggak. Nah, tapi hari ini saya nggak bakal banyak sharing seputar ice breaking yang mungkin bisa dipakai untuk anak kecil, teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau ice breaking untuk remaja, untuk anak kecil itu lebih mudah kita berikan ketimbang untuk orang dewasa. Nah, contoh misalnya kan kalau anak kecil kan tepuk semangat, prok prok prok, semangat. Nah, itu kan nggak mungkin ya kita berikan ice breaking kayak gitu ke orang dewasa. Nah, jadi saya nggak akan sharing yang hal seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman butuh ice breaking yang kayak gitu. Teman-teman tinggal searching aja di YouTube. Ini ada banyak pilihannya, ada Alan Albana, ada Pak Sabar, Om Sinung, Laila Kanza, dan lain-lain. Di mana mereka suka sekali membagikan ice breaking yang untuk guru-guru TK, untuk misalnya anak-anak kecil. Nah, ini nanti tinggal ditiru aja, dicontek aja karena lebih mudah. Tapi hari ini saya lebih akan membagikan ice breaking untuk sesi-sesi khusus. Di mana ini bisa dipakai nanti ketika teman-teman jadi MC, ini bisa dipakai nanti ketika teman-teman jadi public speaker, ini bisa dipakai misalnya teman-teman harus mengulur waktu. Nah, ini adalah ice breaking yang disebut dengan sesi-sesi khusus. Nah, sekarang saya akan mulai sharing sama teman-teman ice breakingnya apa aja nih Mas Isan yang bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan kita nantinya. Nah, ini sedikit promosi aja ya. Jadi mungkin sebagian udah ada yang punya. Jadi kebetulan dengan pengalaman saya sering ngisi ice breaking, saya jadi ngoleksi ice breaking teman-teman. Mau nggak mau. Kenapa? Karena di pelatihan itu kadang pesertanya sama, kadang pesertanya beda. Nah, tantangannya kalau pesertanya sama, nggak mungkin dong. Saya ngasih ice breakingnya sama kan. Nah, padahal saya tuh kalau mengisi ice breaking untuk training kadang 3 sesi. Opening, setelah makan siang, sama nanti mungkin ada coffee break. Nah, itu berarti kan sekali tampil saya ada 3 ice breaking tuh yang dimainkan. Nggak mungkin tuh kalau saya nggak ngoleksi banyak ice breaking. Makanya dari situlah saya akhirnya bikin satu buah ebook, playbook ice breaking, yang mana ini ada 50 ice breaking lah yang bisa dipakai untuk teman-teman nantinya mungkin di berbagai macam kegiatan. Dan bedanya kalau ice breaking lainnya, di buku-buku ice breaking lainnya tuh hanya berupa tulisan. Tapi kalau ini enaknya teman-teman nanti tinggal klik aja link yang udah disiapkan, nanti muncul tuh videonya. Tinggal contek aja, tiru aja, dan langsung siap pakai. Itu sebatas intermezzo aja. Nah, untuk ngomongin ice breaking, sebenarnya ice breaking tuh terbagi dua, teman-teman. Ada yang namanya smooth ice breaking, yang kedua ada hard ice breaking. Nah, smooth ice breaking ini simpelnya kalau kita definisikan adalah ice breaking yang tanpa harus banyak mengajak audien untuk bergerak. Itu smooth ice breaking. Contohnya apa? Contohnya pantun. Contohnya nanya kabar, gimana kabarnya semua sehat? Itu juga termasuk smooth yang ice breaking. Nah, kalau hard ice breaking itu kebalikannya. Hard ice breaking itu adalah ice breaking yang dipakai cenderung lebih banyak mengajak audien untuk bergerak. Contoh misalnya mau dikasih video yang ada dance-nya. Contoh misalnya kita mau ngajak beberapa ice breaking yang ada gerakannya, 5 gerakan biasanya kayak senam otak dan lain-lain. Itu adalah hard ice breaking untuk definisi sederhananya. Tapi sebelum kita ngasih ice breaking, juga ada syarat teman-teman. Biar ice breaking kita nggak garing dan bisa diterima sama audiens. Yaitu adalah bangun koneksi dengan audiensnya dulu. Karena nggak mungkin dong saya mau ngisi ice breaking nih tiba-tiba masuk ngajak audiens langsung bergerak. Nah, ke sebagian orang kan ada yang oki ya atau otak kiri. Dia langsung mikir, nih siapa nih? Orang datang-datang langsung ngajak gerak. Nah, itu apalagi kalau kasusnya pesertanya tuh levelnya yang punya jabatan. Itu agak susah tuh biasanya ngajak untuk bergerak buat awal-awal kalau kita nggak bangun koneksi dulu. Kita nggak bikin hubungan kita sama audiens itu
mulai dekat nih satu sama lain. Nah, cara membangun koneksi dengan audiens, aturannya yang pertama jelas kita harus tahu dulu audiens kita tuh siapa. Levelnya itu di mana, sukunya itu suku apa. Nah, kenapa perlu tahu? Karena kalau kita semakin tahu audiens kita siapa, kita makin banyak bisa nyiapin bahan-bahan yang diperlukan untuk bisa engage dengan mereka. Kalau misalnya sukunya Jawa misalnya, nah kita bisa tuh masuk dengan bahasa-bahasa Jawa yang sederhana misalnya. Apa kabare semuanya? Nah itu bisa. Kalau misalnya orang Bandung, kita kan bisa basa-basi kan. Sampurasun. Nah orang nanti ngerespon tuh. Nah dengan hal dasar seperti itu aja kita udah bisa bangun koneksi dengan audiens sedikit demi sedikit. Usianya berapa? Kita juga perlu tahu. Kenapa? Karena kadang kalau kita nggak tahu usianya berapa, khawatirnya ketika kita ngasih jokes, kita coba kasih sesuatu yang mungkin itu lagi happening di anak muda, tapi audiensnya nggak tahu gitu. Nah, itu bahaya juga. Kita mau ngelempar jokes, misalnya lagi viral apa sih sekarang? Kita mau bahas lagi yang lagi viral, kita coba ajak interaksi, nggak taunya audiensnya nggak tahu. Jadi percuma tuh kita mau bangun jokes kayak gimana, mau kita coba ada interaksi kayak gimana agak susah kalau kita misalnya gak tahu apa bercandaan yang bisa mudah dipahami sama yang usianya mungkinnya lebih tua daripada kita. Lalu juga latar belakang pendidikannya juga harus nih diperhatikan. Karena saya pernah ngisi speaking untuk dokter-dokter, nah itu ternyata bercandanya beda tuh. Dokter-dokter, dosen, guru-guru dan lain-lain. Jadi kita mesti nyari istilah-istilah dokter yang bisa buat bercandaan gitu. Kayak misalnya ngomongin obat. Nah, itu kan kita bisa tuh ngambil sedikit-sedikit kayak obat-obat yang sering dipakai kan kayak paracetamol. Itu kita bisa jadi bercandaan yang ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan mereka. Itu sedikit yang harus kita lakukan yaitu adalah riset audiens sebelum kita perform. Mau jadi MC, mau jadi pembicara itu juga wajib banget. Itu yang biasa saya lakuin sebelum kita bisa bangun koneksi dengan audiens. Yang kedua, ini harus banget juga dilakuin di awal, yaitu adalah kita harus bikin audien itu suka sama kita di awal perjumpaan. Ada beberapa poin yang jadi catatan agar bisa bikin audien itu suka sama kita di awal perjumpaan. Yang pertama jelas adalah kita menggunakan pakaian yang baik, benar dan sopan. Itu harus karena kadang ada orang yang pakai bajunya baik menurut dia, benar menurut kebanyakan orang, tapi nggak sopan. Nah, nggak sopannya ini kadang malah bikin ilfeel audien. Jadi bahayanya di situ. Makanya harus lengkap nih, baik, benar, dan sopan. Sopan itu biasanya mengikuti tema acara, mengikuti dengan siapa audiensnya. Itu mesti kita pikirkan baik-baik. Yang kedua, ini juga wajib untuk seorang public speaker, yaitu adalah tundukkan audien dengan senyuman. Makanya wajib banget kita sebagai public speaker itu memiliki yang namanya smiling voice kan. Biar kita ketika berbicara di depan orang banyak, kita sambil tersenyum. Kenapa sih harus smiling voice? Karena orang itu senang teman-teman ngobrol sama orang yang kasih wajah antusias, berikan wajah yang mimik ceria. Berbeda dengan kalau kita ngasih wajahnya yang jutek. Misalnya saya ngomong nih tanpa ekspresi nih. Saya kasih tekuk kayak gini, saya tekuk, mukanya muka marah. Apa kabar semuanya sehat? Nadanya juga nggak enak. Nah, teman-teman juga pasti ilfeel dong. Kok Mas Isan ngomongnya kayak marah-marah gitu kan? Nah, itu adalah salah satu syarat wajib mutlak menurut saya. Seorang public speaker harus bisa menundukkan audiens dengan senyuman. Salah satu caranya adalah dengan smiling voice. Lalu juga kita harus melakukan yang namanya eye contact dengan tepat. Jangan pernah takut untuk menatap audiens. Kenapa jangan pernah takut? Karena kita sebagai MC, sebagai public speaker, kita perlu interaksi teman-teman. Nah, salah satu bentuk interaksi kita lewat mata kita. Jadi kalau kita bisa natap audiens kita, maka biasanya kita bisa makin dekat nih sama audiens gitu. Ketimbang kita menghindari mata-mata mereka, kita anggap mereka musuh, kita anggap mereka intimidasi kita. Nah,
Kalau kita menganggap seperti itu, kemarin kita udah belajar kan, bahwa pikiran akan mempengaruhi semuanya. Nanti khawatirnya kita malah tambah takut, kita jadi lebih grogi lagi kalau misalnya kita berpikir seperti itu. Lalu jangan lupa juga berikan smooth test breaking. Smooth test breaking tuh nanya-nanya aja, apa kabar, semuanya sehat? Di sini mana yang dari Bandung boleh angkat tangan? Nah itu smooth test breaking tuh. Semarang mana suaranya? Bekasi. Nah itu adalah sebuah contoh smooth test breaking. Bisa juga kita bahas misalnya udah tahu nih ada dari Bandung, Semarang, Bekasi. Kita bahas sesuatu yang berhubungan dengan daerah-daerah tersebut. Contoh misalnya di Bekasi gimana? Bekasi masih macet nggak sekarang? Bisa kayak gitu. Misalnya, oh saya enak nih ngeliat orang Bandung Kak Widi nih. Orang Bandung tuh katanya wangi-wangi ya karena terkenal kota kembang. Misalnya kayak gitu. Bisa. Nah cari-cari hal yang berhubungan dengan kalau kita udah tahu daerahnya tuh lebih enak tuh. Kita pakai smooth ice breaking sambil mencari tahu latar belakang misalnya daerahnya. Ada apa nih ciri khasnya. Buat bahan kita untuk smooth ice breaking. Lalu juga yang terakhir, kita bisa gunakan gaya komunikasi yang komunikatif, yaitu adalah kita berinteraksi sama audiens dan wajib dapat feedback kalau saya bahasanya. Kalau kita komunikatif, wajib dapat feedback. Contoh misalnya apa kabar? Nah wajib dijawab tuh sama audiens. Kalau nggak jawab gimana Mas Isan? Pancing lagi. Wah ini kayaknya belum pada makan nih, belum pada sarapan ya. Coba saya tes lagi. Apa kabar semuanya? Mana semangatnya? Nah itu kita pancing lagi sampai dapat feedback. Itu adalah gaya komunikasi yang komunikatif. Yang terakhir, untuk bisa bangun cara membangun koneksi dengan audiens adalah kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Contohnya seperti tadi tuh saya contohkan kan. Apa kabar? Mana semangatnya hari ini? Halo Bekasi, angkat tangannya boleh. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang bisa dengan cepat direspon sama audiens. Jadi kita pikirkan baik-baik nih. Kira-kira pertanyaan apa aja yang kalau kita tanya itu mereka bisa langsung respon. Jadi itu adalah salah satu contoh bentuk smooth ice breaking yang salah satu poinnya adalah ask the right question. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada audiens dan mereka akan langsung merespon sama kita. Nah, nih kita coba ya, kita coba tes. Misalnya boleh dibuka mic-nya deh buat teman-teman ya. Oke. Oke, kita coba tanya dulu. Mana semangatnya pada malam hari ini? Teman-teman boleh angkat tangannya yang semangat. Nah, itu contoh ya. Itu dari saya. Sekarang kita coba dari Kak Jayanti. Silakan berikan pertanyaan yang mudah dijawab sama kita. Apa aja boleh. Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Oke, sehat semua. Baik. Baik. Oke, sekarang kita ke Kak Atik. Silakan Kak Atik. Boleh dengan lagu? Boleh. Iya, teman-teman semua. Saya ingin menyapa yang ada di sini ya. Kalau saya tanya apa kabar, semua dijawab baik ya. Mana suaranya? Dijawab hore gitu. Oke? Oke. Ya, apa kabar teman-teman semua? Baik gitu ya. Baik. Iya Oh, gitu baik. ya. Jadi apa kabar teman-teman semua? Baik. Baik. Apa Oke. kabar semangatmu semua? Hore, semoga Tuhan selalu melindungi selalu keluarga dan juga saudaramu. Amin. Gitu bisa ya semua ya? Oke, sip Oke, sip. saya mau menyapa dulu semuanya biar tambah seru, biar tambah semangat untuk malam hari ini. Boleh semuanya untuk on mic menjawab salam bersama dan mengaminkan bersama. Siap semuanya ya? Apa kabar kawan-kawan semua? Baik. Baik, Baik. Semua semangatnya suaranya. Hore. Hore. sore. Semoga Tuhan selalu melindungi kawanku, keluarga dan juga saudaraku. Amin. 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 Boleh tepuk tangan untuk Oke. semuanya. Terima Thank you, kasih. Batik. Selanjutnya Kak Widi Bandung. Silakan Kak Widi. Boleh kasih pertanyaan apa aja yang bisa kita respon dengan cepat. Apa ya? Eh, kalau saya bilang
Selamat pagi. Bisa teman-teman tepuk tangan satu kali. Kalau saya bilang selamat siang, teman-teman bisa tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang selamat malam, teman-teman jawab nih. Tepuk tangan 3 Tidur. kali. Siap Oh, ya? Oke. Selamat pagi semua. Sambil bilang pagi. Oke. Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Selamat siang. 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 Selamat malam. 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 Tuh, itu saja mungkin buat semuanya. Oke. Terima kasih. Makasih Kak Widi. Oke, sekarang Kak Dina, silakan kasih pertanyaan apapun yang bisa kita respon dengan cepat. Oke, impromptu ya. Ya. Saya nggak ada persiapan, baru nyampe rumah, baru dari jalan. Tapi saya coba. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, jawab semangat gitu ya dengan tangan 2. Kita coba. Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya teman-teman. Semoga saat ini kita semua masih semangat mengikuti acara. Jadi saya mau tes. Ya, semangat pagi. Semangat. Oke, terima kasih. Oke. Tapi belum semuanya belum kompak. Jadi saya mau sekali lagi nih ngetes ya. Oke, kita coba lagi ya. Gimana nih teman-teman semua? Semangat pagi. Pagi. Jawabannya semangat. Oke, saya kembalikan ke pemegang acara. Terima kasih. Makasih Kak Dina. Thank you Kak Dina. Ya, itu contoh ya teman-teman. Jadi itu adalah sebuah teknik di mana kita berikan pertanyaan apapun ke audiens, tapi syaratnya audiens itu harus bisa langsung cepat merespon gitu. Jadi kita boleh nanya, apa kabar, semuanya sehat? Itu kan gampang kan, sehat. Mana semangatnya malam hari ini? Mana saya nggak dengar suaranya, kasih semangatnya lagi, itu bisa kayak gitu. Kayak batik juga bisa tadi. Kalau punya beberapa teknik kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting tadi syaratnya adalah mudah untuk dijawab dengan cepat oleh audiens. Kayak Mbak Dina tadi kan, mana semangatnya, semangat kayak gitu-gitu. Tepuk sekali, tepuk sekali. Itu adalah salah satu contoh. Nah, sekarang saya mau sharing yang mungkin ini teman-teman jarang dapatkan juga di luar, yaitu adalah teknik untuk melakukan ice breaking, teman-teman. Khususnya untuk orang dewasa ya. Jadi, kalau kita kasih ice breaking ke anak kecil tuh atau remaja, mereka cenderung tuh langsung ikut-ikutan aja. Yang penting seru syaratnya kalau mereka. Tapi untuk orang dewasa itu biasanya ada teknik-teknik yang harus kita lakukan biar mereka itu mau ikutan ice breaking yang mau kita mainkan. Nah, saya biasa menyebutnya dengan teknik 5 on, teman-teman. Yang pertama ada reason, yang kedua ada introduction, yang ketiga ada simulation, keempat action, kelima improvisation. Nanti teknik ini kita akan coba praktekkan di beberapa ice breaking yang akan saya perlihatkan sama teman-teman di slide-slide selanjutnya. Nah, reason itu apa Mas Isan? Reason itu adalah alasan teman-teman. Jadi seorang orang dewasa itu butuh alasan sebelum dia melakukan sesuatu. Contoh alasan yang biasa dipakai tuh buat ice breaking apa? Contohnya adalah, aduh nih saya lihat nih kayaknya habis makan siang pada ngantuk nih. Biar nggak ngantuk kita ice breaking dulu ya biar seger. Nah itu adalah alasan tuh. Alasan sederhana sebelum kita ngajak ice breaking. Atau sama juga pagi-pagi pas opening nih kita mau ngisi ice breaking. Semangat pagi. Wah nih kayaknya belum pada sarapan ya. Nah coba yang udah sarapan boleh angkat tangan misalnya. Terus nanti oke, untuk membangkitkan semangat kita pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk melakukan ice breaking. Nah itu adalah alasan tuh. Jadi intinya sebelum kita kasih ice breaking ke orang dewasa, kita kasih dulu nih why-nya. Kenapa harus melakukan ice breaking? Gitu. Nah, contoh nih ya, contoh ya. Oke, malam hari ini kita udah berjalan sekitar 30 menit. Jadi makin malam biasanya makin ngantuk. Sepakat ya?
Oke, biar nggak ngantuk, jadi saya mau kasih ice breaking sederhana buat teman-teman. Kita akan bermain ice breaking menggunakan chat box. Oke ya. Jadi untuk biar makin fokus, makin segar, kita ice breaking dulu sejenak. Sekarang semuanya tolong siapkan tangannya di kolom chat. Nanti saya akan kasih beberapa pertanyaan dan aturan mainnya simple, yaitu adalah jawab cepat dan tepat. Oke, harus jawab dengan cepat dan tepat. Siap ya? Hitungan ketiga, siap-siap untuk jawab pertanyaannya di kolom chat box. Pertanyaan pertama, apa nama ibu kota Australia? Silakan. Apakah Sydney, SIDNI, apakah Sydney, SYDNEY atau Sydney, SIDNEY? Silakan jawab. Yuk, kita cek konsentrasi ya biar makin semangat semuanya di malam hari ini. Oke, Mbak Atik udah jawab. Sydney, 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 Sydney. Oke, wah jawabannya kompak, yang beda hanya Kak Widi Bandung nih pakai I. Coba kita tunggu ya. Hitungan kelima saya lock ya, saya kunci. 1, 2, 3, 4, 5. Nih Kak Jayanti kayaknya beda kota sendiri ya. SYSDE atau apa ya? Oke, jawabannya saya kunci. Dan yang berhasil menjawab adalah jawaban yang tepat adalah Canberra, teman-teman ya. Tolong konsentrasi ya. Jangan tertipu dengan jawaban yang ada di layar. Kita harus cerdas sebagai orang Indonesia. Jadi harus cari tahu dulu mana ibu kota yang betul. Itu adalah gocekan dan jebakan. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Yang kedua adalah, oke, ada berapa gambar wajah dalam gambar ini? Silakan, biar melek matanya melotot ke layar yang ada di depan Anda. Dan hitung kira-kira ada berapa gambar wajah yang ada di dalam gambar tersebut. Yo, waktunya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Gambar wajah ya, wajah orang ya. Walaupun ada kuda, kita wajah orang. Oke, 25, 7, 10. Oke, ada lagi 8. Nah, ya nih variatif nih ya. Nih biasanya nih jawabannya bisa jadi tergantung umur masing-masing ya. Oke. 1. Wah, 1 Kak Vera ya. Oke, kita lock ya. Kira-kira ada berapa gambar wajahnya? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 1 pojok kanan, sampingnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nggak bisa. Kamera nggak boleh ganti jawaban, udah dikunci ya. Nah, ini kalau ada kuis beneran didiskualifikasi nih. Oke, jawabannya adalah 13 dan tidak ada yang tepat. Oke. Terakhir ya. Sebutkan ada berapa angka 9 dari 1 sampai 100. 1 sampai 100 nih ya. Berapa aja tuh? Kan 1 sampai 100 ada berapa angka 9? Silakan dihitung ya. Mbak Atik 20. Yo, yang lain kira-kira berapa? Nanti kita hitung bareng-bareng. 13, 20, ada lagi? 10, Kak Dina. Oke. Kak Yeni 10. Kak Widi 11. Oh, rubah jadi 19. Rubah deh 19. Oke. Kita kunci ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita kunci. Jawabannya ada berapa? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 9, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan yang betul adalah Mbak Atik. Selamat. Ya,
Itu adalah jawaban yang tepat ya. Nah, biasanya kegocek nih teman-teman. Yang nggak kehitung tuh adalah 91, 92. Itu nggak dihitung tuh biasanya tuh. Jadinya cuma 10 jawabannya. Oke, itu adalah sebuah contoh teman-teman ya. Jadi kita harus kasih tahu alasannya dulu nih kenapa mau ngasih ice breaking. Karena orang dewasa itu agak susah dia kalau misalnya ngapain sih ngelakuin kayak gini. Nah, jadi kita boleh pilih-pilih deh. Alasannya kenapa harus ngasih ice breaking? Boleh ngajak konsentrasi, boleh ngajak semangat, boleh biar nggak ngantuk. Biasanya sih template. Cuman kita tadi disesuaikan aja dengan kondisinya. Itu reason. Yang kedua, introduction. Introduction tuh kita kasih tahu ice breakingnya apa yang mau dimainkan. Nah, tadi kan saya kasih tahu tuh, udah ngasih tahu alasannya, saya kasih tahu kita akan ada ice breaking yang akan memainkan dengan cepat dan tepat. Nah, itu boleh dikasih tahu ice breakingnya mau ngapain. Atau kalau ada nama ice breakingnya juga boleh kasih tahu nama ice breakingnya apa. Nanti kalau untuk nama ice breaking ada di beberapa slide selanjutnya. Setelah itu kalau misalnya ice breakingnya butuh simulasi, boleh latihan dulu. Contoh kayak tadi kan kita lihat di Kak Atik, ada Kak Dina, Kak Widi, itu ada simulasi tuh. Oke, jadi kalau saya bilang tepuk semangat pagi, tepuk sekali misalnya, itu simulasi tuh. Tepuk dua kali kayak batik juga kan. Tadi nyanyi dulu, contohin, nyanyi dulu, contohin. Biar apa sih kayak gitu? Biar nanti ketika kita main, peserta nggak bingung. Itu perlu namanya simulasi. Jadi kita contohin dulu beberapa kali, udah paham, baru kita action. Jadi tahapannya kayak gitu, jangan langsung action. Kalau langsung action, pesertanya nanti bingung. Salah-salah mulu kan, jadinya kan nggak seru kan. Nah jadi dicoba dulu, oke kita kalau saya bilang selamat pagi, tepuk sekali sambil bilang semangat. Oke kita coba ya, selamat pagi misalnya. Pagi. Oke, bisa. Yang kedua misalnya, kalau saya bilang selamat siang, tepuk 2 kali sambil bilang selamat siang. Selamat siang. Siang. Nah, itu kita cobain dulu sampai udah paham, baru oke karena udah paham, sekarang kita mainkan ice breakingnya gitu. Jadi baru action. Nah, habis action apa? Habis action, kita bisa pakai namanya improvisasi. Improvisasi itu biar ice breaking kita tuh nggak cepet teman-teman. Karena ice breaking itu kan paling lama 3 menit, ya 5 menit lah. Tapi kalau misalnya kasusnya teman-teman harus ngulur waktu dengan satu ice breaking, kita harus improvisasi. Cara improvisasi yang paling gampang adalah libatkan audiens. Contoh, misalnya tadi kita main ice breakingnya Mbak Atik ya, yang pakai nyanyi. Itu kan pertama dimainkan bareng-bareng. Nah, kita improvisasi nih. Kita cari satu orang untuk main sama kita. Contoh udah main bareng-bareng. Oke, semuanya udah semangat. Tadi saya lihat nih Kak Vera paling semangat nih. Sekarang saya mau challenge Kak Vera sendirian. Nah itu improvisasi tuh. Oke Kak Vera ke batik mainin. Kak Vera jadi audiens yang interaksi. Audiens yang lain jadi penikmatnya. Nah itu salah satu contohnya. Yaitu bisa juga kalau misalnya ada laki-laki perempuan. Kita bisa pakai pembagian. Jadi kita main dulu sama yang laki-laki ya, kita cek konsentrasinya. Oke, main dulu sama yang laki-laki ini dicek. Oke, sekarang yang cewek. Oke, bisa. Oke, kalau udah kompak lagi kita mainkan bareng lagi. Nah, itu juga bisa. Jadi untuk mengulur waktu. Jadi paling gampang adalah libatkan audiens gitu. Jadi jangan langsung main semua, jangan cuma main bareng-bareng doang, tapi kita bisa cari korban di situ. Korban untuk bisa lebih mencairkan suasana. Ini adalah teknik wave on. Nanti kita latihan ya untuk pakai teknik wave on ini. Oke, sekarang kita mulai bagi-bagi ice breakingnya. Ada smooth ice breaking. Nah, catatan dulu nih, smooth ice breaking itu kadang juga nggak perlu teknik wave on sebenarnya. Karena beda dengan yang hard ice breaking. Kalau hard ice breaking kan kita butuh ngajak gerakan. Nah, kalau ini sebenarnya kita nggak butuh banyak basa-basi, bisa langsung action aja kalau yang smooth ice breaking. Kecuali kita mau ngajak beberapa step nih. Ada beberapa gerakan yang perlu dilakukan. Itu kita butuh kasih reason dulu. Kita butuh pakai teknik wave on dulu. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama senyum 225 nanti kita praktekkan. Yang kedua bisa pakai perkenalan teman-teman. Nah, perkenalan itu kan kadang bisa singkat, bisa panjang. Jadi kita bisa membahas tentang diri kita nih. Contoh misalnya kayak saya nih. Saya kalau ice breaking sekarang-sekarang nih ya. Sekarang-sekarang itu kan saya kan
ice breaking kadang levelnya tuh yang hadir tuh jabatannya tinggi-tinggi teman-teman. Jabatannya tinggi-tinggi. Jadi saya nggak bisa tuh kalau nggak ngasih power saya di awal. Jadi biasanya saya kalau ngisi ice breaking sekarang nih di pelatihan-pelatihan yang saya ikutin, saya biasanya perkenalan dulu. Halo, selamat pagi semuanya, salam kenal. Nama saya Muhammad Ihsanul Kamil. Ini template saya nih, template ya. Nama saya diambil dari bahasa Arab. Muhammad artinya terpuji, Ihsan artinya kebaikan, Kamil artinya sempurna. Jadi banyak yang bilang saya adalah manusia yang terpuji karena kebaikan yang sempurna. Bapak Ibu boleh panggil saya Ihsan Kamil, asal jangan Ridwan Kamil. Itu biasanya saya kayak gitu tuh. Untuk tipis-tipis lah, kasih tawa-tawa tipis. Nah, saya dari Bekasi dan kebetulan Bapak Ibu beruntung banget bisa kehadiran saya hari ini karena saya adalah salah satu ice breaker terbaik di Bekasi. Tepuk tangan dong buat saya. Nah, itu saya biasanya kayak gitu tuh. Buat ngasih power kalau saya tuh bukan orang sembarangan, biar nanti mereka mau ikutin saya. Itu sekarang-sekarang. Tapi kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya, saya hanya membahas tentang diri saya aja nih, gitu. Jadi teman-teman juga boleh disiapkan nih. Misalnya Kak Devi apa, Mbak Atik apa, membahas tentang Semarang juga boleh. Dari Bandung apa yang bisa digali juga boleh. Jadi kita bahas sesuatu yang dekat sama kita. Untuk tadi ada bridgingnya atau memperlama perkenalan kita biar mereka makin dekat sama kita. Itu bisa untuk perkenalan. Lalu sapaan, sapaan tuh kayak tadi, misalnya kita mau ada jargon boleh. Oke, kalau saya bilang ini, jawabannya ini, itu sapaan tuh. Semangat pagi, 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 itu sapaan tuh. Nanti ada beberapa contoh ice breaking sapaan. Lalu juga pujian atau interaksi juga bisa. Aduh, saya hari ini senang banget nih ngeliat teman-teman yang hadir hari ini. Nih cantik-cantik semua, luar biasa. Ada yang dari Bandung, Semarang, nih Kak Jayanti dari Bekasi ya. Wah, ternyata di Bekasi tuh ada bidadari kayak gini ya, itu juga bisa tuh. Jadi kita bisa pakai interaksi atau pujian-pujian lah ke audiens. Intinya adalah interaksi, itu kunci smooth ice breaking. Bisa pakai pantun. Pantun ini saya bisa bilang yang paling gampang kemakan sama audiens. Karena biasanya audiensnya siapapun kalau dikasih pantun, kena-kena aja gitu. Tapi tadi harus ada bridgingnya teman-teman. Kalau pakai pantun harus pakai gaya komunikasi yang komunikatif. Nanti kita latihan di beberapa slide selanjutnya. Lalu humor nih. Humor juga bisa, tapi humor ini agak riskan. Kalau teman-teman nggak biasa ngelucu. Nah, jadinya kan garing kan. Jadi kalau misalnya merasa belum bisa menyiapkan humor atau jokes yang bisa dimakan sama audiens, mending jangan coba-coba pakai humor dulu. Karena resikonya garing. Kalau garing, kita makin grogi nanti kan. Aduh, nggak didengerin, grogi. Nanti malah penampilan kita bermasalah. Nah, sekarang kita coba contoh satu-satu ya. Nah, ini adalah ice breaking senyum 225. Saya akan contohkan pakai teknik wave on. Biasanya ini saya pakai di awal perjumpaan untuk ice breaking di pelatihan yang saya ikutin. Oke, semuanya apa kabar? Apakah hari ini semuanya bahagia? Boleh jawab di mic, boleh, kolom chat boleh. Bahagia semuanya hari ini? Wah, sebagian jawab bahagia, tapi saya lihat nih wajah-wajahnya kayaknya belum terlihat bahagia. Karena kata guru saya, salah satu tanda orang bahagia adalah dengan tersenyum. Nah, itu reason tuh. Reasonnya saya kasih tahu tuh ke teman-teman, ke audiens, kalau orang bahagia itu adalah tersenyum. Saya mau kasih reasonnya di situ. Nah, baru saya masuk introduction nih. Oke, biar kita semuanya sama-sama merasakan kebahagiaan, saya mau kasih ice breaking yang namanya senyum 225. Teman-teman ada yang pernah tahu atau pernah dengar senyum 225? Udah ada? Oke, yang udah ada saya review, yang belum ada saya kasih tahu. Jadi sebenarnya senyum itu ada rumusnya, 225. Jadi nanti kita sama-sama praktekkan ya. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, lalu tahan 5 jam, teman-teman ya. Nah, itu bercandanya kayak gitu biasanya. Tapi aslinya 5 detik aja. Ya, jadi 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, nanti kita tahan 5 detik. Oke, bisa ya? Kita coba dulu ya. Siap. Nah, simulasi nih ya. Tadi udah recent, introduction, simulasi nih sekarang nih. Oke, sekarang kalau saya bilang senyum 225, semuanya silakan tahan senyumnya sampai 5 detik. Kita coba dulu. Boleh saya minta senyum 225-nya?
1, 2, 3, 4, 5. Oke, cakep. Berarti udah bisa ya. Oke, kalau udah bisa, sekarang kita akan bersama-sama memberikan senyum bahagia kita untuk semua yang ada di sini. Siap? 1, 2, 3. Berikan kebahagiaan kita pada pagi hari, pada malam hari ini. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Udah nih, udah action kan? Sekarang improvisasi nih. Biasanya improvisasinya itu banyak kalau senyum 225. Pertama, tadi bisa minta yang cewek dulu, bisa minta yang cowok dulu, atau kita main 3 kali. Pertama senyum 225 bareng-bareng. Nanti yang ketiganya itu adalah nengok teman kanan dan yang kiri. Nah kan pasti orang duduk kan kadang kan ada yang kursinya kanan kiri kan. Itu nanti kita bisa bagi kebahagiaannya nggak cuma ke saya, tapi silakan tengok teman kanan dan kirinya yang ada di samping kita. Itu bisa. Itu improvisasinya. Nah, senyum 225 ini bisa dipakai 10 menit teman-teman. Kalau kita improvisasi. Tapi kalau enggak paling cuma 5 menit udah kelar. Itu adalah contoh senyum 225. Oke, sekarang teman-teman saya akan kasih tantangan untuk kita pakai ice breaking sapaan. Oke, sekarang nih, jadi yang kirinya itu adalah kita yang ngomong, yang kanannya audiens. Silakan teman-teman boleh pakai teknik wave on, boleh enggak ya, karena ini sapaan nih. Kita coba dari Kak Widi Bandung deh, boleh deh. Silakan boleh pilih yang mana aja Kak Widi. Boleh pilih yang mana aja, ini ada beberapa teknik sapaan, ice breaking sapaan yang bisa dipakai. Tapi cara pakainya harus pakai teknik wave on ya. Nah, jadi pancing dulu biar semangat. Saya ada beberapa sapaan nih, bisa kayak gitu. Nanti boleh Kak Widi praktekkan sesuai dengan teknik wave on. Nanti saya koreksi kira-kira udah maksimal belum teknik wave on-nya. Silakan Kak Widi. Gimana ya? Oh, nggak Eh, muncul ya? Sorry. gimana? Nah, ini beberapa contoh-contoh sapaan ya dalam ice breaking. Pilih yang mana aja, silakan Kak Widi. Oke, semuanya. Perkenalkan nih, hari ini kita bertemu. Nama saya Widi, saya dari Bandung. Biasanya nama panjang saya sebetulnya Widiawati, teman-teman. Kalau yang tahu nih dulu Widiawati itu artis nih ya. Terus sekarang udah senior. Sebelum sebelum kita mulai, coba saya lihat dulu semangatnya dari semuanya. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, semua jawab pagi, pagi, pagi. Oke, siap semuanya? Oke. Jawab dong. Ayo. Siap. 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 Oke, siap ya. Saya sapa nih. Semangat pagi semuanya. Pagi. Pagi, pagi, Pagi. pagi. Wah, kayaknya ini belum semangat nih. Eh, coba saya ulangi lagi ya. Semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. pagi. Oke. Kayaknya ini belum pada makan nih kangisan teman-teman semua. Semangatnya masih Diet, kurang ini. diet. Iya, oh lagi diet kayaknya ini semuanya. Oke. Terima kasih semuanya nih yang sudah bisa hadir bertemu di sini dengan semangat yang luar biasa meskipun tadi sepertinya belum pada semangat ya. Ayo kita siap nih. Fokus ya kalau saya bilang halo, semuanya nanti jawab siap. Pada saat saya bilang hai, semuanya bilang fokus. Coba ya kita coba. Halo, Siap. 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 hai, Fokus. Fokus. hai hai, Fokus. Fokus, Fokus, fokus. Fokus. Halo, halo. Siap. Siap, Siap. 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 Halo, halo, hai. Siap. Siap, Fokus. siap. Fokus. Fokus. Kayaknya memang sudah fokus nih. Karena sudah Oke. fokus, kita mulai acara kita. Semuanya siap-siap dengan materi selanjutnya. Itu Oke, saja mungkin Kak Gisa. siap. Makasih Kak Widi. Nah, secara teknik udah betul, cuman
satu catatan penting adalah kita sebagai icebreaker atau sebagai public speaker, energi kita juga harus powerful teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ngajak semangat, energi kita harus lebih semangat daripada audiens. Itu kunci utamanya gitu. Kalau bisa ya nanti next kalau di lapangannya langsung, tadi kan mau ngajak semangat pagi kan. Nah kitanya juga harus semangat pagi duluan nih sebelum kita ajak audiens semangat pagi. Biar nanti audiensnya ngikut kita. Karena audiens itu cerminan dari energi kita teman-teman. Energi kita powerful, audiensnya powerful. Energi kita setengah-setengah, audiens kita setengah-setengah. Kita bingung, audiens kita lebih bingung lagi. Jadi benar-benar harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Betul. Oke, sekarang kita coba ya yang kedua. Oke, sebelum saya tawarin, yang mau nyoba deh silakan. Boleh, siapa? Ada yang mau nyoba, pilih aja salah satu ya. Ini ada beberapa contoh-contoh sapaan. Kita masih pakai sapaan dulu aja. Ada yang mau nyoba? Kalau nggak ada, oke, Kak Devi deh. Kak Devi kan tadi belum ngasih ice breaking ya. Yuk Kak Devi, silakan. Silakan pilih Oke, ngasih ice breaking buat kita. siap. Oke, teman-teman, kita semangatin ya, cairkan suasananya. Baik, kalau semangat pagi tadi udah ya. Are you ready? Jawabnya gimana teman-teman? Ready. Nanti Nah. ready-nya pakai medok ya. Ready. Medok. Ready, Ready gitu ya. medok. Ready Ready. gitu ya. Oke ya. Kita ulang ya teman-teman ya. Terus juga pakai apa namanya gesturnya ya teman-teman ya, bisa pakai kepala sambil kita ke monitornya ya. Jadi are you ready? Ready. Ready. Gitu. Oke, ulang ya. Semangat nih, belum kompak nih. 3, 2, 1. Are you ready? Ready. Yes. Oke. Oke. Sip. Thank you Kak Devi ya. Oke, ya yang pasti ini intinya teman-teman jangan lupa teknik move on-nya ya. Jadi kita kasih tahu reasonnya dulu. Mau ngapain kita, mau alasannya apa nih kita mau ajak ice breaking, biar semangat kah, biar fokus kah. Udah gitu kita kasih tahu dulu nih. Oke, biar semangat, biar fokus, saya ada satu ice breaking yang mana ini saya misalnya kan pakai ready medok kan. Ini saya ambil dari zaman Jawa Sangsakerta misalnya. Nah, jadi nanti saya akan sapa. Nah, kita mulai simulasi nih. Jadi nanti saya akan sapa teman-teman dengan are you ready? Nah, nanti teman-teman jawabnya ready tapi medok. Oke, simulasi nih langsung nih. Oke, bisa ya kita coba dulu. Coba dulu. Are you ready? Ready. Oke, kurang medok. Are you ready? Ready. Kurang medok lagi. Are you ready? Ready. Nah, kita pakai yang terakhir yang medoknya yang paling medok. Oke, udah siap? Udah simulasi kan? Lanjutnya kita baru nih terakhir langsung. Oke, sekarang kita mainkan bareng-bareng. Semuanya siap-siap. Are you ready? Ready. Dah, nanti tinggal diulang-ulang aja tuh cara mainnya. Intinya wave on-nya kalau udah kuat, udah bisa pakai teknik wave on-nya, teman-teman pakai ice breaking apa aja harusnya bisa diterima sama audiens. Nah ini pantun nih, kalau pantun nggak butuh pakai wave on, tapi ada tekniknya. Kita kalau mau ngasih pantun yaitu pakai gaya komunikasi komunikatif, yaitu kita butuh dapat feedback dari audiens. Nah kebanyakan ada orang ngasih pantun aja, jadinya nggak direspon. Nah padahal kalau mau ngasih pantun tuh gambarannya kayak gini teman-teman ya. Oke, ini ke pantun yang pertama nih yang bisa saya pakai nih yang pertama nih teman-teman. Saya biasanya habis perkenalkan nama saya Ihsan Kamil. Saya sangat senang sekali bisa ketemu teman-teman yang luar biasa pada hari ini. Saya kasih reason nih habis ini nih. Saking senangnya saya ketemu sama teman-teman, saya jadi mau kasih pantun, boleh nggak? Nah, itu reason tuh. Saya harus ngasih tahu dulu kenapa saya mau ngasih pantun. Jadi wajib ngasih reason dulu. Nah, saya biasanya kayak gitu. Saking senangnya saya ketemu teman-teman, saya jadi mau kasih pantun, boleh nggak? Nah, ketika saya lempar pertanyaan boleh nggak, itu wajib dapat jawaban boleh. Contoh nih, saya lempar sama teman-teman kan, boleh nggak nih? Nah, teman-teman kan nggak jawab nih. Saya harus pancing sampai dapat jawabannya. Nah, boleh nggak? Oh, kalau diem aja berarti nggak boleh ya. Oh, berarti orang di sini nggak suka dikasih pantun ya. Nah, itu kita mesti pancing sampai dapat jawaban boleh. Biar apa sih? Biar nanti kita pantunnya enak, dapat respon. Gitu. Jangan kucuk-kucuk langsung ngasih pantun. Kalau kucuk-kucuk ngasih pantun, nanti teman-teman nggak dapat jawaban cakep. Tapi cuma dapat tepuk tangan doang, kayak ditontonin doang. Biasanya gitu.
Nah, jadi contoh kita simulasi ya. Teman-teman boleh open mic ya. Oke, salam kenal semuanya. Saya Izin Kamil. Senang banget hari ini saya bisa ketemu teman-teman luar biasa di hari kedua di teknik ice breaking. Saking senangnya saya jadi mau kasih pantun. Boleh nggak teman-teman saya ngasih pantun nih? Boleh. Boleh dong. Boleh. Boleh coach. Nah, kalau udah jawab boleh, kita bisa tambahin nih. Oke, kalau boleh, nanti ketika saya kasih pantun, semuanya jawab cakep ya. Nah, itu kita baru nih mulai dikit-dikit kasih pancingan, biar nanti mereka respon. Oke, siap ya. Nanti tolong jawab cakep. Pagi-pagi makan pepaya. Cakep. Nah, nanti kalau teman-teman di lapangan belum dijawab cakep, bisa diulangin lagi teman-teman. Jadi jangan langsung lanjut dulu. Wah, mana nih? Tadi katanya udah sepakat kalau saya kasih pantun jawabannya cakep. Oke, kita ulang ya. Oke, ulang lagi misalnya. Pagi-pagi makan pepaya, cakep. Buahnya enak, segar rasanya. Cakep. Nah, sekali kita bisa berjumpa. Cakep. Izinkan saya berikan saran heo buat kita semua. Nah, itu contoh ya. Jadi adalah intinya butuh dapat feedback dan respon teman-teman. Jangan next ke pantun selanjutnya kalau belum dapat feedback ataupun respon. Karena pantun tuh nggak seru kalau nggak dapat feedback dan respon. Gitu. Ini contoh-contoh aja ya. Oke, itu pantun. Nah, ini adalah contoh ice breaking cek konsentrasi sederhana. Sama, reasonnya biasanya biar fokus, reasonnya biar konsentrasi. Nah, ini biasanya adalah mispersepsi. Contoh ya kita mainkan ya. Oke, teman-teman, ini udah 20.40, makin malam biasanya makin ngantuk. Nah, biar enggak ngantuk, biar tambah fokus, kita akan ada ice breaking sederhana. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, semuanya angkat tangannya seperti ini boleh? Oke ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, tahan tangannya di atas seperti ini. Sekarang biar nggak pegel kita gerak-gerakan seperti ini. Oke. Oke, pelan-pelan aja dulu. Sekarang makin lama makin cepat teman-teman. Makin lama makin cepat. Siap. Oke, sekarang hitungan ketiga, perhatikan saya. Semuanya silakan taruh tangannya ini di dagunya masing-masing, di dagunya masing-masing. Mbak Jayanti lah, dagunya mana Mbak Jayanti? Di dagunya masing-masing. Nah, itu adalah salah satu contoh ice breaking misdirection. Jadi kita pengalihan biasanya. Sederhana tapi pecah banget biasanya. Ini bisa di awal, bisa setelah coffee break, bisa setelah makan siang. Banyak macam-macam gerakannya, bisa kayak tadi, atau teman-teman juga mau punya sendiri juga nggak masalah. Yang penting adalah pengalihan biasanya. Nah, ini beberapa contoh ice breaking bertema challenge. Kalau teman-teman jadi MC, teman-teman jadi public speaker yang pengen ngasih hadiah, bisa pakai ice breaking ini. Ada tebak-tebakan, ada tonju twister, ada scavenger hunt, Michikai, ada madu dan racun. Nah, nanti Michikai bisa lihat sendiri di link yang saya kirim yang ada di slide ya, buat contoh aja. Kayak contoh tebak-tebakan nih, contoh tebak-tebakan ya. Ini bisa kalau di Zoom kan kita pakai chat ya, tapi kalau langsung kita jawab langsung biasanya. Jadi pertanyaannya simpel nih. Pertanyaannya tolong jawab di kolom chat ya teman-teman ya. Jika merebus satu telur butuh waktu 10 menit, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 20 telur? Silakan. Jawab di kolom chat yang tahu. Jika merebus satu telur butuh waktu 10 menit, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 20 telur? Yo, silakan. Oke, jawabannya adalah 10 menit ya. Karena satu telur 10 menit. Nah, jadi kita saat apa dalam waktu 10 menit itu 20 telurnya kita rebus bareng-bareng. Itu jawabannya. Tuh, jadi nanti ini buat challenge ya, buat kuis. Jadi teman-teman kalau mau ngasih hadiah bisa. Oke, contoh lagi nih, pertanyaan kedua, saya mau kasih hadiah door prize berupa brosur pergi umroh, misalnya. Atau saya mau kasih hadiah, yaitu adalah door prize pulang umroh ya. Yang bisa jawab saya kasih door prize pulang umroh, silakan. Pertanyaannya adalah, mengapa orang hidup di Bandung tidak boleh dimakamkan di Palembang? Silakan jawab di kolom chat. Mengapa orang hidup di Bandung nggak boleh dimakamkan di Palembang? Kak Jayanti kejauhan, oke. Kak Vera jauh, boleh.
Nah, Kak Dina, jawabannya masih hidup teman-teman. Karena orang masih hidup di Bandung nggak boleh dimakamin di mana-mana teman-teman. Ya, jangankan kalau jauh mah nggak masalah, bisa pakai pesawat kan. Tapi karena masih hidup jawabannya. Ya, oke. Jadi jauh dekat nggak ada masalah. Oke. Ya, terakhir ya. Oke, kenapa bulan di langit cuma ada satu? Silakan jawab di kolom chat. Kenapa bulan di langit cuma ada satu? Silakan. Kenapa bulan di langit cuma ada satu? Mbak Atik kayaknya udah tahu. Jangan jawab dulu Mbak Atik kalau udah tahu. Biarin dulu. Simpen Mbak Atik, simpen. Kenapa bulan di langit cuma ada satu? Nah, soalnya kalau kamu cuma ada satu cakep Mbak Dina. Oke, ada lagi yang lain? Karena kalau di bumi cuma ada kamu di hatiku, cakep. Ada lagi Kalau yang ini lain? gokil jawabannya. Oke, kalau nggak ada saya kunci ya. Jawabannya yang tepat adalah karena kalau 2 bulan Torik, itu Torik udah naik haji. naik haji. Itu bercandaannya gitu ya. Kayak itu sebatas intermezzo teman-teman, contoh tebak-tebakan yang bisa dijadikan challenge. Apalagi selain tebak-tebakan. Tadi ya bisa tonjut twister tuh kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut itu tonjut twister. Gitu. Kalau scavenger hunt itu adalah kita minta audien itu nyari barang. Contoh nih misalnya di Zoom ya. Silakan dalam hitungan ke-10, silakan teman-teman ambil benda berwarna merah. Nah, itu scavenger hunt tuh. Nanti lomba teman-teman nyari, nanti kasih ke kamera, nih benda berwarna merah, itu yang menang. Itu bisa dipakai di acara-acara offline, sama, konsepnya sama. Minta peserta cari barang yang bisa ditemukan. Atau yang terakhir nih, bisa juga nih, madu dan racun. Mungkin teman-teman apal ya lagunya ya, yang untuk generasi-generasi atas nih ya. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Racun, R-A-R-C-U-N. Madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D-U. R-A-R-C-U-N. Nah itu kita contohin dulu. Nanti kita kasih challenge nih. Misalnya contoh, Kak Dina silakan kita pakai nada madu dan racun dan kata-katanya madu dan racun. Nanti Kak Dina ikuti apa yang saya lakukan ya. Contoh, saya akan kasih nada dan akan ungkapkan seperti ini. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Racun, R-A-R-C-U-N. Madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D-U. R-A-R-C-U-N. Oke, yang bisa saya kasih hadiah. Oke, Kak Dina dulu, silakan Kak Dina. Coba ikuti yang tadi telah saya praktekkan. Maksudnya saya mesti ngapain ya? Ikutin kata-kata saya tadi. Madu, Oke, madu, M-A-M-A-D-U-D-U. M-A-M-A-D-U-D-U. Racun, R-A-C-U-N. Salah kan? R-A-C-U-N. Cun. Salah kan? Oke, sekarang coba ke Kak Jayanti. Ya, pakai nada dan kata-kata yang sama seperti saya, silakan. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Racun, R-A-R-C-U-N. Madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D-U, R-A-R-C-U-N. Madu dan racun, M-A-M-A-D-U-D-U. Susah ya? Susah ya? Padahal kayaknya Susah. gampang ya? Padahal kayaknya Padahal gampang ya? sering ya. Iya, Iya. itu contoh ice breaking madu dan racun. Nah, nanti kalau misalnya udah ada yang bisa, teman-teman boleh ganti kata-katanya. Gitu. Boleh misalnya pakai buku dan sepatu misalnya. Tapi pakai nada yang sama. Buku, B-U-U-K-U-Ku. Nah, itu agak susah kan? Kita masih apalin dulu makanya. Sebelum ngasih challenge, kitanya harus bisa dulu. Jangan sampai kita ngasih challenge, tapi kitanya nggak bisa. Itu nanti kalau udah ketebak. Ini untuk ice breaking yang bertema challenge. Nah, sekarang kita akan mulai mengenal tentang hard ice breaking. Hard ice breaking tuh banyak. Ada tepuk semangat 1, 2, 3. Tadi ada juga tepuk pagi, siang, sore, dan malam yang dipakai oleh KWD. Itu bisa. Nah, nanti untuk contohnya sebenarnya bisa lihat nanti teman-teman bisa lihat aja nih di link-link yang di sini. Cara mainnya gimana? Cara mainnya tadi pakai teknik wave on. Kalau tepuk semangat tuh biasanya tepuk semangat 1, 2, 3 tuh tepuk semangat satunya tuh kayak nonton badminton. Prok 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 prok. Tepuk semangat 2 prok 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 push.
Tepuk semangat 3, prok. Iya boleh, yes boleh. Yang penting mengagetkan biasanya. Gitu. Nanti tinggal dipraktekkan aja. Jadi caranya sama, reason dulu kasih tahu, terus introduction, namanya nih, ini kita udah mulai ada namanya ya, udah mulai ada nama ice breakingnya. Oke, jadi saya mau ajak yang namanya tepuk semangat 1, 2, 3. Nah, kasih nama, baru kita simulasi. Cara mainnya gimana? Cara mainnya yang pertama, kalau saya bilang tepuk semangat 1 kayak gimana, tepuk semangat 2 kayak gimana, tepuk semangat 3 kayak gimana. Kalau teman-teman bingung nanti ada contohnya, teman-teman nanti kan saya kasih slide-nya. Nanti tinggal cari aja nih, ketik bit.ly bla 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 bla. Nanti buat gambaran aja contohnya. Nah, ini juga ada macam-macam ya, ada tepuk semangat 1 2 3, tepuk semangat 1 2 3 dan setengah, tepuk komando, tepuk dirigen dan lain-lain. Nah, lalu juga ada brain gym, senam otak, ini sering dipakai juga. Nah, senam otak tuh mungkin teman-teman sering pakai ya, yang ada beberapa gerakan. Gerakan pertama misalnya kayak gini. Ini, nah, ini senam otak. Sorry, ternyata saya belum share screen ya. Oke, sorry, suka kelupaan ya. Oke, jadi tadi agak lewat ya, sorry, kita balik dulu. Nah, jadi nanti teman-teman boleh cek sendiri aja nih, akan di slide ini nanti ada bit.ly-nya nih, ada sampelnya, contohnya cara mainnya kayak gimana, silakan ditiru aja. Nah, selanjutnya tadi kita masuk di brain gym ya. Nah, brain gym tuh teman-teman mungkin pernah mainkan juga, jadi ada beberapa gerakan, simple, cuma syaratnya adalah kita ice breaker-nya harus bisa dulu. Itu wajib ya, jangan sampai kita nggak bisa. Oke, misalnya jempol sama kelingking kayak gini. Jempol. Oke. Atau 2 sama pistol. Ya, itu adalah beberapa contoh untuk brain gym. Dan untuk yang lainnya juga nih teman-teman bisa cek sendiri nanti. Saya dengan waktu yang sangat singkat nggak bisa saya contohin. Cuman ini bisa dicari di YouTube juga untuk beberapa sampelnya. Yang penting saya sih penekanannya adalah pakai teknik wave on. Karena itu penting banget biar tadi ice breakingnya bisa diterima, bisa mudah diikuti oleh audiens juga. Nah, juga ada beberapa ice breaking yang berpasangan. Ini juga bisa dimainkan. Nah, buat contohnya nanti bisa tonton di link yang ada di sini. Bit.ly, Jaka, dan Jaya. Ini contoh aja ya. Cara mainnya semuanya ada contohnya nanti di sini. Teman-teman tinggal cek aja, tapi lebih detailnya ada di ebook saya sih. Nanti mungkin yang belum punya, wajib punya kalau pengen punya koleksi ice breaking. Biar langsung ke gambar semua cara mainnya kayak gimana. Nah, ini juga ada beberapa ice breaking yang bisa menggunakan media teman-teman. Kadang kan kita kan kalau di acara meeting, training itu kan ada proyektor ya. Nah, kalau kita misalnya pengen ngajak audiens lebih banyak gerak, kita bisa kasih beberapa video yang nanti mereka ikuti. Ini bisa buat seru-seruan juga nih. Cuma syaratnya adalah jangan kasih video yang bikin mereka capek banget teman-teman. Karena ice breaking itu kan bukannya kita ngezumba ya. Nah, di tempat pelatihan saya, jadi ada beberapa ice breaker lah. Nah, beberapa ice breaker selain saya itu kadang ngasih ice breakingnya tuh malah ngasih video senam Zumba, teman-teman. Teman-teman yang mungkin pernah Zumba udah kebayang dong betapa capeknya setelah orang diajak buat berzumba bersama. Jadi yang harapannya setelah ice breaking itu seger, malah ngantuk karena capek. Karena energinya udah banyak kebuang untuk ice breaking yang videonya video senam Zumba yang sangat atraktif lah, banyak gerakannya. Nah, saran saya kalau mau ngasih video ice breaking yang joget-joget, yang simple-simple aja, yang sederhana aja, yang penting ada gerakannya gitu. Jadi makin sederhana makin bagus karena serunya lebih dapat ketimbang yang banyak capeknya gitu. Oke teman-teman, itu sederhana aja tentang ice breaking.
Untuk itu kayaknya cukup singkat. Ini gambaran aja bagi yang belum punya e-booknya. Nanti mungkin boleh dibeli. Jadi nanti ada beberapa pilihan ice breaking dan langsung ada contohnya. Mungkin itu aja buat malam hari ini. Kita lanjut sesi tanya jawab karena masih ada waktu. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Silakan yang ada pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Isan pemaparannya. Benar ya teman-teman ya. Artinya kita memang butuh banget yang namanya teknik ice breaking itu sendiri untuk mencairkan suasana tadi kan ya. Nah, ini tanya jawabnya, monggo silakan. Kalau ada Siapakah pertanyaan kira-kira? silakan. Kalau Ada? nggak ada berarti Kalau udah nggak ada? dipahami dengan baik ya. Oh ada. Nah, oh ini udah ada nih Mas Kak Julius, Isan. silakan. Oke, Tanya Pak langsung aja Julius, boleh. Kak Lius. Monggo Kak Julius, silakan. Baik, Coach. Kenalan dulu ya. Dari mana? Perkenalkan, saya Yuli Subadi Putra, saya dari Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Oh, Nah, Boyolali. saya mau tanya, Coach, saya itu seringnya ngisi acara itu bukan untuk ke dewasa, tetapi untuk ke anak-anak. Jadi anak-anak kecil, anak-anak SD, begitu bahkan dari PAUD sampai SD. Kalau saya, karena saya juga bergerak di gereja, saya juga melayani anak-anak sekolah minggu. Pertanyaan saya, icebreaker apa yang menarik untuk diberikan ke anak-anak? Anak-anak itu yang pertama. Kemudian menyangkut materi yang pertama dulu tentang public speaking, apakah ada untuk public speaking khusus untuk anak gitu juga? Oke, cakep-cakep. Hmm. Makasih Langsung Pak ya Kak Isan Julius. ya, silakan Iya, Kak Isan. siap. Oke, makasih. Ya, sama-sama kenal ya Pak Julius ya. Dan ini buat teman-teman, panggilnya Mas Isan aja lah ya, nggak usah kos-kosan ya. Mas Isan. Gak apa-apa ya, biar lebih dekat aja ya. Karena memang saya nanti, saya merasa masih butuh banyak belajar juga. Jadi kita biar saling dekat aja. Mas Isan aja nggak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama adalah, Mas Isan tadi saya sedikit menambahkan juga, karena saya juga mengikuti dari materi dari Mas Isan itu untuk berkolaborasi dengan skill saya, karena skill saya itu pemain sulap. Wah. Gitu. Oke, makasih. Iya, oke. Saya juga kebetulan pernah Pak Julius belajar sulap juga tuh. Karena dulu saya waktu masih muda tuh suka banget belajar apa aja saya. Oke, yang pertama ice breaking apa aja yang bisa dimainkan untuk anak kecil. Tadi sebenarnya genrenya tuh adalah anak kecil tuh suka yang nyanyi-nyanyian, Mas Julius. Itu yang pertama. Ya. Nyanyi-nyanyian ataupun beberapa gerakan-gerakan sederhana. Contoh kayak tadi ya, tepuk semangat. Semangat, semangat itu bisa. Nah, untuk referensinya silakan Mas Julius nih bisa nanti dicontek aja dari sini nih. Ini saya udah pisahin ice breaking bisa buat anak kecil. Ini bisa di Om Sinung, bisa di Laila Kanza, Kak Adita Adi Kitana, Inspirasi Guru atau Deden. Nah, ini pokoknya nih udah saya pisahin nih Mas Julius. Buat anak kecil silakan conteknya di sini aja. Itu banyak banget referensinya yang bisa dipakai. Yang kedua, gimana cara kita ngasih ice breaking ke anak kecil? Nah, atau public speaking ke anak kecil ya. Ya. Simpelnya adalah kita samain frekuensi kita, Mas Julius. Jadi contoh nih, anak kecil nih, kan kita di atasnya ya. Kita harus lebih sering-sering kasih gestur ke bawah. Dan kita juga harus kasih aura kita tuh yang kekanak-kanakan. Contoh ya, halo apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Aduh lucu banget kamu. Nah itu kan kita jadi childish ya. Jadi kita harus satukan dulu frekuensinya sama mereka gitu. Jadi kalau kita bisa masuk ke frekuensi mereka, makin gampang kita. Coba di sini yang udah makan mana angkat tangannya. Ih kamu lucu banget. Yo, sekarang kakak mau ajak kalian, kita seneng-seneng bareng ya. Nah itu juga sering tuh kata-kata seneng-seneng, nyanyi, happy-happy. Temen anak-anak tuh suka kayak gitu tuh. Jadi intinya frekuensi kita harus masuk ke mereka sih. Jadi frekuensi kita kalau anak kecil berarti kita harus kayak anak kecil. Itu sih kata kuncinya itu. Kita harus kayak anak kecil.
semakin kita bisa masuk ke frekuensi mereka, udah kita sebenarnya public speakingnya udah nggak ngomongin teknik deh. Kita yang penting udah tinggal mirroring aja. Kalau bahasa public speaking itu ada mirroring. Jadi kita niru aktivitas mereka. Jadi sering-sering juga kita akan banyak ini nih gestur kita akan banyak ke bawah ya, mau nggak mau ya. Karena kan mereka lebih pendek daripada kita kan. Ya itu jangan sungkan, kita juga harus kalau mereka ada di bawah kita duduk pun nggak apa-apa. Karena kan kita kan harus serata kan. Halo kamu nih, kamu dapat hadiah coklat, selamat ya. Nah kita harus benar-benar childishnya keluar sih. Karena saya juga dulu pernah beberapa kali ngisi ice breaking buat anak TK, apalagi sulap ya. Sulap kan kadang kan yang dibutuhin tuh TK, SD kan. Nah dulu saya ngoleksi alat sulap juga Mas Julius. Jadi pas ngisi ice breaking atau hiburan untuk anak kecil tuh, energi kitanya nih yang harus maksimal gitu. Karena mereka tuh beda sama orang dewasa kan. Mereka kalau nggak dengar suara kita tuh, kita nggak didengerin atau perhatian mereka tuh gampang ke distract sama yang lain gitu. Jadi kita benar-benar harus sapa, harus kasih energi yang tadi itu. Halo semuanya, aduh lucu-lucu, udah semangat pagi semuanya. Oke kakak ada ice breaking nih buat kan mereka kan nggak ngerti ice breaking ya. Jadi kita bilang seru-seruan bareng biasanya. Oke kakak punya satu mainan, ada permainan seru, itu kita ganti tuh ice breakingnya sama kata-kata permainan seru dan lain-lain. Itu sih paling tips yang biasa saya pakai juga untuk beberapa kondisi untuk anak kecil. Ada tambahan? Ya, Pak Idris? Mas Iksan, ya untuk yang terakhir tadi kan terakhir ada e-book ya. Itu bagaimana cara pembelian di Nanti e-book? aku share di grup aja ya. Oh, Buat ya, e-booknya nggak oke. apa-apa. Itu Makasih tapi ya. rata-rata buat orang dewasa ya kalau yang e-book ya. Ya. Oke, karena ini saya udah kasih contekannya, kalau yang anak kecil nanti ada di PPT, tinggal contek aja. Semuanya lebih gampang soalnya. Oke. Oke, makasih. Oke, Sip. Thank you Pak Julius. Ada yang lain teman-teman? silakan teman-teman, masih ada? Mungkin ada Pas pengalaman banget nih. nangis ice breaking atau apa yang bisa di-share? Hmm, Kalau enggak biasanya Silakan, udah paham adakah? semuanya sih. Berarti materi Iya, saya bisa dipahami dengan baik sih. Biasanya kalau udah saya senangnya di situ. Sangat dipahami. Iya, saya insya biasanya lebih Allah senang ya. di situ ya. Kalau nggak ada yang nanya, biasanya materinya insya Allah udah dipahami dengan baik. Karena nanti juga ada PPT-nya teman-teman ya, bisa dipelajarin lagi. Oke, mungkin kita bisa cukupkan nih Mbak Desi. Mbak Devi, silakan Mbak Pas Devi. ya. Oke, memang waktunya pas banget. 21:01 menit. Dan sepertinya teman-teman nih yang belum dapat link e-booknya yang sesi sebelumnya gitu ya, Kak Insan, kayaknya menunggu di-share lagi gitu ya. Cepet-cepetan, siapa tahu nanti Kak Insan memiliki eh, lebih kasih sayangnya, kita dikasih langsung free. Jadi cepet-cepetan biasanya, termasuk saya kemarin nggak kedapetan teman-teman ya, ternyata sudah close. Oke, baik teman-teman, luar biasa ya untuk di weekend ini yang masih terus mengikuti kegiatan 5 hari Jago MC ini. Kita sama-sama mengupas kembali yang sudah biasa tadi pas Kak Isan sampaikan. Ini mungkin udah biasa gitu ya, yang sudah biasa semakin kita cas lagi ya baterainya ya teman-teman. Dan yang belum terbiasa, misalnya biasanya ngadepin yang formal-formal, wah ini cocok banget nih dapetin e-booknya Icebreaker yang tentunya ditulis langsung oleh Kak Isan Kamil. Ditunggu ya Kak Isan ya di grup ya. Kayaknya maksa banget nih Kak Devi gitu ya. Oke teman-teman, kesimpulan dan juga intisarinya kami yakin teman-teman intinya sudah mendapatkan benang merahnya bagaimana mencairkan suasana. Tadi sengaja nih di awal kita belum kasih ice breaking gitu ya Kak Isan ya. Wah ngeles. Artinya apa? Kita mempelajari dulu bagaimana dari teori-teorinya ataupun pengalaman-pengalaman. Oke, baik teman-teman. Izinkan saya untuk sebelum kita tutup ya sesi ini, pastinya teman-teman diharapkan atau kita semua nanti ada sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya teman-teman ya. Itu ada tema berikutnya di hari Senin 16 September malam seperti biasa, yaitu dengan tema skrip
MC Mastery ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, stay tune. Kita gali terus lagi ilmu-ilmu Kak Ihsan Kamil ya, yang baik hatinya seluas samudra kalau kata Kak Devi. Oke teman-teman, kita sebelum tutup pastinya kita kasih aplaus dulu nih untuk Kak Ihsan Kamil. Keren ya. Kerennya mana nih? Jempolnya 2 dong. Oke, keren. Sip. Teman-teman, kita sudah berulang, kita diberikan diingatkan senyum 225. Nah, kita dokumentasi dengan senyum 225. Bukan senyum SOP ya, Kak Ihsan ya. Kita Senyum foto tulus dulu. kebahagiaan. Tuh, Oke, kita foto dulu ya. ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, tahan sekali Iya. lagi. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman, itu adalah jejak digital kita ya, menunjukkan kebahagiaan dan semoga kita akan terus dimanapun berada, kita ingat 225. Oke, baik teman-teman, kita tutup. Boleh ya satu lagi pantun supaya mengingat lagi komitmen kita untuk terus Boleh. mengikuti Boleh. ilmu gitu ya. Oke, nanti di responnya dengan mantap gitu ya, tangannya jempolnya gitu, mantap. Oke, nah kita mulai pantunnya. Jangan suka makan buah kecubung. Mantap. Mantap. Kecubung itu buah beracun. Mantap. 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 Kalau mau jadi MC yang beruntung, mantap. Mantap. Ikutilah teknik 5 hari jago MC dengan tekun. Oke, terima kasih Mantap. teman-teman. Kita tutup sesi ini. Dan jangan lupa berikutnya diingatkan kembali sesi berikutnya kita stay tune ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah Thank you join Kak malam hari ini. Ihsan, Sehat-sehat semua. teman-teman. Sampai ketemu di Sehat sesi selalu. selanjutnya. Terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Mbak Devi, terima kasih semuanya. See you, salam Sehat-sehat. sehat. Weekend ya. Ditunggu. Happy weekend.